Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ahilman ingin kita mulai juga dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Rasulullah SAW dan kelak kita ditakdirkan mendapatkan syafaat ketika hari kiamat. Sama-sama ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman yang dicintai Allah, ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. Saya ulangi ya. Ada 2 hal
yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. Pertama, 2 hal yang harus kita ingat, yaitu kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. 2 hal yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. 2 hal yang diingat dan 2 hal yang harus dilupakan ini rumus kehidupan agar kita senantiasa bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Mungkin Ahilman fokus dengan 2 hal yang harus kita lupakan. Tadi yang harus dilupakan apa saja? Yang pertama, kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Sekarang saya mau tanya, teman-teman pernah merasakan satu kondisi disakiti oleh orang lain? Pernah? Dihianati pernah? Dilukai pernah? Dilupakan begitu saja pernah? Ada di sini orangnya? Yang mana orangnya? Barangkali ada yang pernah melakukan satu hal yang kita anggap itu satu kebaikan bagi kita, tapi ternyata balasannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yang kita inginkan. Pernah ada yang ngalamin kayak begitu? Kita berharap terlalu banyak, tapi kemudian kita lantas disakiti tanpa sebab dan tanpa alasan. Pernah ada yang begitu? Baik, catat baik-baik ya. Belajarlah untuk tidak membenci atau mendengki kepada dia yang pernah menyakiti kita. Belajarlah untuk tidak membenci dan mendengki kepada dia yang pernah menyakiti kita. Kenapa? Jika kita bisa memaafkannya, sungguh Allah akan menghadirkan seseorang yang akan sepenuhnya mencintai dan menyayangi kita. Saya ulang ini. Belajarlah untuk tidak membenci, mendengki seseorang yang pernah menyakiti kita. Karena pada saat yang bersamaan, kalau kita memaafkan kesalahan dia, karena pernah menyakiti kita, pernah mengkhianati kita, pernah melukai kita, maka di saat yang bersamaan Allah sedang akan menghadirkan seseorang yang sepenuhnya mencintai dan menyayangi kita. Percayalah. Ini kan rumus yang sebenarnya mudah diucapkan tapi kadang tidak mudah untuk bisa dilakukan. Sekarang saya tanya begini. Kalau teman-teman ngelihat orang lain lebih pinter menghitung kebaikan yang dia kasih sama kita, atau kita lebih teliti menghitung kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kita? Saya mau tanya nih. Kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya bos, kita punya orang tua, kita punya kakak, punya adik. Teman-teman lebih pinter ngitung kebaikannya atau keburukannya? Kadang kebaikan sebanyak apapun itu bisa tertutup dengan satu kesalahan. Betul apa enggak? Apalagi perempuan. Perempuan tuh jago banget. Halo? Ini nanti akan ketemu kerangkanya adalah yang jadi ikhwan, antum jangan pernah mudah menyakiti hati perempuan. Setuju enggak? Ini kayaknya wajah-wajah sering disakiti begini nih kayaknya.
Enggak, ini kata kunci sebenarnya. Kenapa Ahilman lebih condong tadi, terutama perempuan? Karena kan perempuan itu berkali-kali Ahilman yang disampaikan. Perempuan itu kan makhluk Tuhan yang paling jadi seksi ya teh. Jadi kadinya ya teh. Itu nyambung. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling sempurna. Tadi apa ya? Iya benar. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling sempurna. Saking sempurnanya Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Ada satu surat yang Allah berikan khusus untuk perempuan. Nama suratnya apa? An-Nisa. Kalau untuk laki-laki, Allah itu langsung menunjuk satu nama biasanya. Tidak universal bicara laki-laki, tapi biasa satu nama gitu. Ada surat Muhammad, surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Hud, surat Yunus dan segala macamnya. Tapi kalau buat perempuan, Allah siapkan nama universal yaitu An-Nisa, dan ada satu perempuan yang disebutkan namanya Maryam. Kenapa seperti itu Ustaz? Saking istimewanya perempuan. Kalau Allah saja mengistimewakan perempuan, maka kita sebagai makhluk Allah jangan sampai merendahkan perempuan. Jangan sampai menyakiti hati perempuan. Karena perempuan itu, Masya Allah. Teman-teman bikin salah sekali. 7 turunan, ingat kesalahan teman-teman. Betul atau tidak kira-kira? Takut Ahilman salah gitu. Kenapa Ahilman tahu banget tentang perempuan? Karena istri saya perempuan. Itu jawaban yang pertama, tentu ya. Dan yang kedua, anak saya 2 perempuan. Dan saya tinggal bersama adiknya istri saya yang semuanya perempuan. Dan saya juga pernah dekat dengan beberapa perempuan. Betul. Makanya kalau teman-teman membahas ya, ada satu kitab namanya Tarbiyatun Nisa. Itu pendidikan tentang perempuan. Semuanya bab perempuan. Di antara banyak bab perempuan itu karakternya itu. Perempuan itu katanya satu sosok yang secara sifat mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Betul kira-kira begitu. Perempuan tuh kalau udah kasihan sama kita, Masya Allah. Teman-teman mau menyakiti berkali-kali dia bisa memaafkan kalian. Betul? Kenapa gitu sih? Udah tahu salah dimaafin terus gitu ya. Terus. Karena memang sifatnya seperti itu. Makanya ini bab pada akhirnya ketika kita bicara tentang melupakan itu kan bukan perkara yang mudah gitu. Ustadz, apakah kita harus melupakan dengan segala bentuk kesalahan? Memang tidak mudah, tapi kita harus mencoba untuk melupakan. Makanya kalau belum bisa benar-benar lupa, minimal cukup pura-pura lupa. Mungkin kita tidak bisa melupakan seluruhnya, tapi kita harus melangkah pada step awal melupakan kesalahannya. Sekarang saya mau tanya, ketika Nabi SAW kemudian pernah berangkat ke Taif, ketika sampai di Taif dilempari dengan batu. Ada batu kecil hinggap di pelipisnya, sampai pelipis Nabi berdarah ketika itu. Ada batu besar hinggap di lututnya, sampai Nabi pernah terjatuh kena lemparan batu itu. Ada kotoran yang kemudian dilempari kepada Nabi. Itu kan sesuatu yang menyakitkan, betul apa enggak? Sekarang pertanyaan saya, kita sebagai umatnya tahu kan kejadian itu? Masih terngiang kejadian itu? Masih teringat kejadian itu? Tapi pertanyaannya adalah, Ahilman, bagaimana caranya kita bisa benar-benar lupa dengan kejadian itu sampai kemudian Nabi SAW mendoakan kepada penduduk kota Taif, padahal Nabi pernah disakiti oleh penduduk kota Taif. Kan yang keluar bukan balasan dari Nabi. Ketika Nabi pulang dari kota Taif menuju ke Mekah, Nabi pernah menyender di sebuah pohon yang besar. Ketika itu Nabi kemudian mengeluh kepada Allah. Apa keluhannya? Ya Allah, begitu berat dakwah ini, begitu susah dakwah ini, begitu sulit dakwah ini. Sampai ketika Nabi menangis, merengek kepada Allah, datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, di depanmu ada gunung Mekah, di belakangmu ada gunung Taif. Kalau kamu mau, aku bisa tumpahkan 2 gunung ini membalas sakit hati yang pernah kamu rasakan gara-gara kelakuan penduduk kota Taif. Coba saya mau tanya, kalau teman-teman jadi Nabi Muhammad, kira-kira apa bilang sama Jibril ketika itu? Jibril, ayeuna keneh. Meureun itu jawaban kita.
Saking keselnya, saking gak kuatnya, karena pernah disakiti bahkan dilempari batu. Gak usah jauh-jauh lah. Ahilman dakwah depan teman-teman. Gak usah dilempari batu. Saya dilempari dengan tisu aja ya. Kita panggil Ustadz Hilman Fauzi. Dilempari tisu, saya pulang gak jadi ceramah. Ini dilempari batu. Tapi Masya Allah, ketika Jibril memberikan tawaran kepada Nabi ketika itu. Ya Muhammad, di depanmu ada gunung Mekah, di belakangmu ada gunung Taif. Maukah aku timpakan dua gunung ini untuk membalas sakit hatimu dari penduduk kota Taif? Apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum fa innahum la ya'lamun. Jangan Jibril, jangan. Maafkan mereka. Sesungguhnya karena mereka enggak tahu apa yang ingin aku lakukan kepada mereka. Sampai kata Jibril, lantas apa yang ingin kamu lakukan saat ini ya Muhammad ketika itu? Kata Nabi, wahai Jibril, kalau aku bisa meminta, aku hanya minta kepada Allah. Dan berdoa melalui engkau, sampaikan kepada Allah, titipkan salamku kepada penduduk kota Taif. Dan jadikan di antara penduduk kota Taif kelak menjadi bagian yang paling setia, yang paling ikut, yang paling benar-benar berada di belakangku. Maka Jibril kemudian berdoa kebaikan kepada penduduk kota Taif sampai Masya Allah. Kalau sekarang teman-teman main ke Saudi Arabia, ada satu kota namanya kota Taif, 92% penduduk kota Taif itu hafal Al-Quran. Dan kalau ditanya apa sebabnya, bisa jadi itu semua keluar berkat doa siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apakah Nabi lupa? Tidak. Nabi masih ingat. Bahkan umatnya pun kita ingat. Tapi bagaimana cara melupakannya? Awalnya pura-pura lupa sampai benar-benar lupa. Maka langkah pertama adalah maafkan semua hal yang pernah menyakiti kita. Maafkan semua orang yang bahkan pernah mengkhianati kita. Setelah memaafkan, maka hadirkan doa terbaik. Teman-teman tahu bawang enggak? Tahu bawang? Bukan bau bawang, bukan. Tahu bawang? Hiduplah, bukan hiduplah ya. Ya boleh lah ya. Hiduplah seperti bawang. Bau maksudnya gitu ya. Bukan. Naon bawang Ustaz? Hiduplah seperti bawang. Bawang itu diiris-iris, disakiti, tapi tidak pernah menangis. Kadang yang menangis adalah orang yang mengiris-ngirisnya. Catat buat status tuh. Ngan ulah salah, hiduplah seperti bawang. Kayak anu komen bau merudan. Hiduplah seperti bawang. Dia diiris-iris tiap saat, dipotong-potong tiap saat. Dia nggak pernah menangis. Bahkan yang menangis siapa? Yang mengiris-ngirisnya. Teman-teman, mungkin tidak mudah melupakan sesuatu yang menyakiti kita. Tapi belajarlah untuk bisa memaafkan kemudian mendoakannya. Karena pada saat yang bersamaan sebenarnya kita sedang disembuhkan rasa luka itu saat kita bisa memaafkan kesalahannya. Punten ya, kalau ada di antara teman-teman yang hadir sore ini, kenapa masih memendam luka? Kenapa masih tergores perasaan di hati ini? Karena barangkali teman-teman belum lapang, belum bisa menerima sesuatu yang menyakitkan buat teman-teman sekalian. Lebih baik sakit saat ini daripada teman-teman semakin tenggelam dalam sesuatu yang menyenangkan padahal itu ranjau yang bisa menyakitkan teman-teman lebih dalam di waktu yang akan datang. Contoh, teman-teman kenal dengan seseorang. Contoh, berharap banyak dengan seseorang itu. Tapi tiba-tiba rencana yang sudah disusun rapih itu hanya terhempas dengan satu kata putus. Selesai sampai di sini. Mungkin buat teman-teman ngerasa bahwa gak adil semua ini. Kita udah ngeluarin waktu banyak. Teleponan tiap malam. Martabak nges seberang loyang dikirimkan. Nges kabayang pengorbanannya. Tapi seakan-akan pengorbanan itu hilang. Kemudian terhempas selesai. Tadi Ahilman bilang lebih baik sakit saat ini. Daripada teman-teman diberikan sesuatu yang membahagiakan. Padahal itu ranjau yang akan mengantarkan kepada sakit yang kedua.
Makanya kalau ada di antara teman-teman nih yang kenal dengan seseorang tapi nggak jadi nikah misalnya dengan seseorang itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena barangkali kalau teman-teman nikah dengan dia akan ada sakit yang kedua yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pertama. Ada istilah begini, ada istilah ketika kamu dibanting, siap-siap terpelanting. Saat kamu pernah terjatuh, saat kamu pernah tersakiti, saat kita pernah down, maka tidak penting seberapa sakit kamu terjatuh, tapi yang paling penting seberapa siap kamu bangkit dari jatuh itu. Jadi kalau ada di antara teman-teman di sini yang pernah disakiti, dihianati, nggak penting teman-teman menceritakan sakit hatinya karena keadaan itu, nggak penting. Tapi yang paling penting adalah kapan teman-teman bisa buka mata, buka hati untuk kemudian tegar menjalani semua sakit hati yang pernah dirasakan. Karena saat teman-teman terbuka hatinya, di saat itu Allah akan isi kebaikan yang selama ini tertunda karena teman-teman menutup karena sakit hati yang pernah dialami dalam hati teman-teman. Jadi so simple. Allah itu hanya akan memberikan kesempatan kelapangan dalam hati kita dengan kebaikan-kebaikan kalau teman-teman coba membuka sesuatu dari luka itu. Maka ketahuilah begini, kalau teman-teman pernah terluka, sungguh luka yang paling baik itu adalah luka ketika dia kering kemudian bisa sembuh kan. Saat teman-teman punya hati yang selama ini mungkin pernah dengki, benci sama orang gitu ya. Kenapa seakan-akan gak pernah kering luka ini? Karena teman-teman gak berusaha untuk menyembuhkannya gitu. Teman-teman gak berusaha untuk kemudian membuka hati ini sehingga Allah isi dengan obat-obat terbaik dalam hatinya. Apapun itu. Apapun itu. Contoh. Ada gak di antara teman-teman yang ngerasa kesel sama orang tuanya? Contoh begini. Orang tua itu mungkin ya seakan-akan gak mendukung kemauan teman-teman. Ada pilihan dalam kehidupan teman-teman yang dulu teman-teman ingin melangkah di jalan A, tapi orang tua maunya di B gitu. Sampai sekarang teman-teman menemukan titik di C. Yang C ini seakan-akan bahwa ini kesalahan orang tua teman-teman. Coba kalau dulu mama tahu, coba kalau dulu papa milih yang aku mau di A, mungkin kita gak seperti ini gitu. Pernah gak ada di antara kita yang menyalahkan keadaan itu? Kalau ada, berdamailah dengan keadaan itu. Karena barangkali kebaikan-kebaikan yang saat ini belum dihadirkan dalam kehidupan kita karena ada rasa benci dari keadaan itu. Itu dengan orang tua. Belum lagi dengan pasangan misalnya. Teman-teman, kenapa ya saya ini belum bisa membuka hati buat yang lain misalnya. Misal. Kalau misal berarti ada kan. Yang biasanya sih yang senyum, ketawa biasanya itu gitu ya. Kenapa? Bukan gak ada sebenarnya. Hanya hati teman-teman masih terpenjara dengan masa lalu. Yang masa lalu itu masih kemudian menjelma menjadi sesuatu yang nyata. Yang kemudian teman-teman belum bisa menerima itu sepenuhnya. Sehingga begitu banyak kebaikan yang sedang Allah skenariokan. Itu terhimpit, terhalang karena rasa dalam kehidupan teman-teman sendiri. Makanya nanti naik level dari lupa jadi ikhlas kan. Ikhlas itu perkara yang paling tinggi di dalam Islam. Saking tingginya ada satu surat namanya Al-Ikhlas. Tapi di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas. Iya apa enggak? Namanya surat apa? Al-Ikhlas. Tapi saking luar biasanya. Namanya Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kalimat ikhlas. Di Al-Quran itu biasanya, kalau nama suratnya apa, pasti ada kalimat itu gitu. Ya kan? Nama suratnya An-Nas, ada kalimat apa? An-Nas kan? Kul a'udhu birabbin nas. Suratnya Al-Falaq, ada kalimat? Kul a'udhu birabbil falaq. Nama suratnya Al-Kautsar, ada kalimat Inna a'toina kal kautsar. Nama suratnya Al-Fajr, ada kalimat Wal Fajr walayalin asr. Nama suratnya At-Tariq, ada kalimat Was samai wat tariq.
Tapi ketika bicara al-ikhlas, tidak ada kalimat ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kalimat ikhlas? Allah ingin memberikan makna ikhlas yang sedalam-dalamnya di surat Al-Ikhlas. Kamu temui, selami, dapatkan ikhlas itu dari perasaan hati yang paling dalam. Makanya hanya orang yang ikhlas yang akan mendapatkan kebersihan hatinya, yang kebersihan itu mengantarkan rahmat Allah datang dalam kehidupannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ahilman, bagaimana agar kita bisa benar-benar lupa dengan yang kemudian tidak ditakdirkan untuk kita? Maka caranya, peganglah prinsip hidup yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Al-Qasas ayat 77. Ini prinsip hidup yang harus teman-teman miliki ya. Dalam memilih sesuatu, dalam mempertimbangkan sesuatu, coba pegang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Qasas ayat 77. Ayat ini berlaku universal ya. Untuk apapun, teman-teman pegang ayat ini sebagai prinsip. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Dan carilah keutamaan untuk urusan akhirat. Dalam memilih, dalam menentukan sesuatu, termasuk untuk bisa melupakan sesuatu, teman-teman akan bisa ikhlas untuk melupakannya kalau yang dipegang adalah orientasi pertama urusan akhirat dulu. Ini baik nggak ya di mata Allah? Teman-teman bisnis, teman-teman usaha, teman-teman bekerja, nanya sama Ahilman, Ahilman, kerjaan saya yang ini tuh bagus apa enggak ya? Teman-teman lihat, kira-kira ini bagus enggak ya di mata Allah? Gimana caranya? Dengan saya milih pekerjaan itu, akan banyak perintah Allah yang saya tinggalkan enggak ya? Ada pelanggaran-pelanggaran yang barangkali terjadi enggak dengan saya memilih itu? Teman-teman menentukan seseorang, memilih seseorang. Orang ini baik enggak ya buat saya? Lihat kira-kira dengan orang ini bisa membuat akhirat teman-teman jadi dekat apa enggak gitu. Jika itu yang dikedepankan, maka teman-teman akan bisa mudah melupakan seseorang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal. Gini. Jangan meminta sesuatu yang tidak akan ditakdirkan untuk kita. Makanya ini tips untuk teman-teman yang belum punya pasangan, ada doa khusus dari Ahilman. Doanya catat ya. Langsung nyatet semua ini kan. Ini Indonesianya aja. Ya Allah, hamba memohon, jangan condongkan perasaan hati hamba kepada sesuatu atau seseorang yang tidak akan ditakdirkan untuk hamba. Ya Allah, hamba memohon, jangan condongkan hati hamba kepada sesuatu atau seseorang yang tidak akan ditakdirkan untuk hamba. Punten teman-teman, yang bikin kita capek itu tenggelam atau terombang-ambing pada perasaan yang perasaan itu tidak akan menjadi takdir kita. Betul apa enggak sih? Kita ngotot betul. Hayang si eta nak mung ka urang gitu kan bahasanya. Pengen kerjaan ini gitu. Contoh misalnya gini, teman-teman ada yang pengen masuk jadi ASN misalnya.
Teman-teman pengen banget dengan itu semua sehingga jalan ditempuh apapun gitu. Yang pada akhirnya mohon maaf ya, ada yang pakai nyogok gitu, ada yang pakai suap menyuap gitu ya. Mungkin teman-teman dapat itu semua, tapi pertanyaan Ahilman gini, kalau teman-teman memaksakan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk kita, maka jangan salahkan saat teman-teman mendapatkan itu bukan kebahagiaan yang teman-teman dapatkan, tapi sesuatu yang malah menggelisahkan hati teman-teman. Mungkin teman-teman dapat gitu loh, bisa dapetin itu, tapi saat menjalani kehidupannya nggak akan bisa tenang. Karena teman-teman, apa istilahnya ya, mendobrak pintu yang memang bukan takdirnya untuk kita. Teman-teman ngotot, maunya si eta. Capek jadinya. Makanya buat teman-teman di sini, jangan sibuk ngetek seseorang, yang seseorang itu barangkali memang bukan untuk kita gitu. Makanya ada doa khusus lagi. Ini doanya Ali kepada Allah ketika meminta Fatimah menjadi istrinya kan. Teman-teman mungkin tahu kisah romantismenya perasaan Ali kepada Fatimah kan. Yang mereka berdua menyembunyikan perasaan hatinya. Sampai, mohon maaf ya, sampai orang lain tidak ada yang tahu, setan pun gak ada yang tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Apa di antara doanya? Ya Allah, cintakan aku kepada seseorang yang saat aku mencintainya, bertambah kecintaanmu kepadamu ya Allah. Ya Allah, tanamkan perasaan cinta di hatiku kepada seseorang yang saat aku mencintainya, bertambah kecintaanku kepadamu ya Allah. Jadi ukurannya, ini lihat, ukurannya bukan ukuran perasaan cinta urusan dunia. Tapi ukurannya bagaimana saat kita mencintainya, membuat Allah makin dekat, akhirat makin dekat, dan urusan-urusan yang lebih kekal itu makin dekat. Dunia nggak kekal. Dunia ini sementara teman-teman. Sekarang teman-teman ada pekerjaan nih. Ada pekerjaan. Coba saya mau tanya nih. Ada pekerjaan. Pekerjaan pertama gajinya 5 juta. Pekerjaan kedua gajinya 2 juta. Pilih yang pertama atau yang kedua? Halo. Yang pertama berapa? 5 juta. Yang kedua 2 juta. Pilih 1 atau 2? Belum kompak. 1 atau 2? Oke. Yang pertama 5 juta. Tapi membuat antum tidak bisa menjalankan perintah Allah. Contoh. Yang ikhwan, misal antum gak bisa Jumatan. Yang akhwat antum harus lepas jilbab. Oke. Yang kedua 3 juta. Tapi antum bisa ibadah dengan tenang. Antum bisa punya kesempatan sholat. Jilbab antum akhwat bisa terjaga. Pilih yang mana? 1 atau 2? Salah, nomor 3. 5 juta dan bisa tenang ibadah. Tapi kalau harus memilih itu, maka pilih yang pertama. Kaya, gelisah, miskin, tenang. Pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak ada. Kaya, tenang, miskin, gelisah. Pilih yang mana? Nah sekarang tenang itu kan bukan di mata kan? Tenang itu di mana? Di hati. Coba jomblo tenang atau punya pasangan gelisah, pilih yang mana? Ini subjektif sih ya. Jawabannya tergantung keadaan hari ini gitu kan ya. Lebih baik keadaan barangkali sendiri tapi tenang daripada mungkin bersama punya seseorang tapi gelisah. Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara teman-teman yang masih bertanya begini, Hilman, kenapa ya saya itu senang sama orang, senang sama seseorang tapi kok belum ketemu waktu untuk benar-benar berjodoh dengannya. Bukan itu, barangkali Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih menenangkan diri gitu. Karena barangkali kalau sudah bersama malah riweuh jadinya. Berapa banyak orang yang kemudian punya seseorang tapi dibuat riweuh coba hidupnya. Ada nggak yang kayak gitu? Mau tidur harus teleponan dulu. Assalamualaikum. Salam. Ada nggak pasangannya yang kalau telat baca WA marahnya minta ampun? Ada nggak? 1 tahun marah. Gara-gara telat baca WA itu Masya Allah.
Dan waktunya disibukkan dengan hal-hal yang kurang apa ya, kurang faedah gitu. Ada nggak di antara teman-teman yang gini, teleponan sampai malam, ketika mau tutup duluan gitu. Kita udah ngantuk tidur ya. Ya boleh. Tapi kamu yang tutup ya. Kamu aja. Kamu aja. Kita barengan ya. 1, 2, 3. Kok nggak ditutup? Dibalangkan. Yang ngeslur. Capek teman-teman. Apa sih yang mau dicari sih? Apa coba? Makanya urusannya apa akhirat? Maka mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Seseorang yang serius mencintaimu, maka dia tidak akan membuatmu semakin tenggelam dalam kesalahan dan kehilafan. Saya ulangi. Seseorang yang benar mencintaimu, maka dia tidak akan membuat kita semakin tenggelam dalam kesalahan dan kehilapan. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk segera mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dia langsung punya fokus gitu loh. Makanya kalau Ahilman bilang ke teman-teman ofisial, terutama di teman hijrah, kalau antum sudah kelihatan senang sama orang, ada orangnya, cepat bismillah gitu loh. Tapi karena takut ini, ketakutan sebelum itu terjadi maka akan menjadi kenyataan. Ketakutan terhadap sesuatu, ketakutan terhadap seseorang, maka kelak akan menjadi kenyataan. So please husnuzonlah dengan kenyataan itu gitu. Teman-teman usaha, sebelum usaha biasanya takut apa? Takut rugi, bener nggak? Untung nggak ya? Maka mohon maaf, biasanya pas usaha dia akan rugi. Tapi kalau di awal dia langsung pantek nih, bismillah, saya ambil usaha ini, saya ketemu langkahnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gimana Allah saja, aku ikutin maunya Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik buat dirinya. Maka mohon maaf ya, ragu-ragu itu bukan bagian dari orang beriman. Tapi rusuh juga, buru-buru juga bukan orang beriman. Al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru itu adalah sebagian dari setan. Jadi gimana Ustadz? Bukan berarti buru-buru, dia punya perhitungan. Tapi perhitungannya adalah urusan akhirat yang dikedepankan. Itu aja udah. Karena mohon maaf ya, kalau teman-teman melakukan sesuatu yang urusan dunia, tapi yang dicari orientasi dunia, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Sama. Teman-teman kerja, yang dikejar gaji tanggal 25, yang dikejar gaji tanggal 1. Bedanya apa dengan orang yang tidak beriman? Mereka sama apa enggak kira-kira? Mereka nyari gaji enggak? Mereka yang mereka dambakan gaji atau bukan? Sama. Tanggal 25, tanggal 1 sama. Lantas kalau teman-teman bekerja, kejarannya dunia, maka bedanya apa dengan orang yang tidak beriman? Sama dong kalau begitu. Justru bagi orang beriman, dia tahu setiap langkahnya, detak jantungnya, nafasnya yang dia lakukan semata-mata dia sedang mengejar keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman falling in love, jatuh cinta kepada seseorang. Yang teman-teman kejar bagaimana cara dia mencintai kita, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Jadi gimana Ahilman? Bagi orang beriman saat dia falling in love, dia tahu ketika aku semakin dekat bersamanya, maka semakin dekatlah aku bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti beda level teman-teman. Kalau belum menikah, teman-teman mungkin ngelihat wajah pasangan itu kan belum halal ya. Malah jadi dosa jatuhnya. Tapi kalau sudah nikah, Allahu Akbar. Masya Allah. Abi lagi di mana? Kehujanan orang di dia gitu kan ya. Itu pahala. Telepon nanya di mana aja pahalanya luar biasa. Nanya udah makan atau belum pahalanya luar biasa. Menatap pasangan kan kalau belum nikah mah jadi dosa ya. Apalagi kalau udah ada nafsunya belakangnya. Tapi kalau sudah nikah, Masya Allah. Natap ya, bukan ngeliat. Ngeliat tuh kira-kira begini. Set gitu. Itu ngeliat. Nah gitu. Natap gini.
Lama, natap tuh lama, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Maka Masya Allah, dalam kitab Uqudul Zen disebutkan, jika sesama ya, ada satu pasangan yang sudah menikah, dia saling menatap penuh kecintaan, maka pahalanya sama dengan menatap Ka'bah. Percis kalau wajah suaminya hitam. Ka'bah pisan ya orang. Ini saking luar biasa nih pahalanya Masya Allah. Nanti bab lain lah Ahilman akan bahas tentang ini semua. Belum lagi mencium. Ya Allah. Teka bayang lah pokoknya nama. Luar biasa. Sama ketika teman-teman juga itu kan pernikahan ya. Bekerja juga sama gitu bekerja. Kalau bagi orang beriman saat dia keluar rumah tuh Masya Allah. Kan ada hadisnya. Man kharaja min baitihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sampai kemudian dia merasa lelah, merasa capek di sore hari karena dia bekerja, maka saat dia pulang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Makanya ikhwan antum kalau sudah punya pasangan di rumah, antum jungkir balik bekerja jadi pahala. Kalau belum nikah kersa. Kalau belum nikah gimana Ahilman? Ya sama juga pahala. Kan buat orang tua, ya enggak? Buat adik, buat kakak. Jadi teman-teman jangan orientasinya cuma nyari gaji, nyari duit. Itu mah biasa. Tapi tahu ini ibadah gitu loh. Ibadah. Terus berarti kita nggak boleh nyari dunia. Kata siapa? Lanjutin ayatnya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan lupakan juga urusan dunia. Tapi orientasi utamanya apa? Akhirat. Baru yang kedua apa? Dunia. Bukan dunia dulu baru kemudian akhirat. Makanya mohon maaf dalam hadis dikatakan kan tungkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi seorang perempuan itu karena 4 perkara kan. 1 li jamaliha karena fisiknya, parasnya. Yang kedua li nasabiha karena keturunannya. Yang ketiga li maliha karena hartanya. Tapi yang keempat li diniha karena agamanya. Fadfar bidatid. Pilihlah yang paling baik agamanya, taribat yadak, engkau akan bahagia selamanya. Kan ada dunia enggak? Fisik dunia bukan. Fisik dunia bukan. Dunia, harta dunia bukan? Dunia, keturunan dunia atau bukan? Itu kan dunia semua. Nabi mengajarkan, ya jangan lupa silakan aja. Ikhwan pengen gak punya istri yang cantik? Balam kia iya teh, coba jawab. Antum pengen gak punya istri yang cantik? Sekarang saya mau tanya, istri cantik itu relatif atau pasti? Istri yang cantik itu relatif atau pasti? Relatif, jelek mutlak. Istri cantik itu catat baik-baik ya. Istri cantik itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi yang jelek. Bercanda ini mbak ya. Sekarang ukuran cantik itu apa sih? Cantik menurut Ahilman belum tentu cantik menurut teman-teman, betul nggak? Menurut Ahilman mungkin istri saya mungkin yang paling cantik di rumah. Ya iyalah. Enggak tahu di luar mah atau merenan. Di rumah saya paling cantik istri saya. Sekarang ada anak saya 2 perempuan. Cantik. Tapi buat teman-teman belum tentu. Ganteng. Relatif apa pasti? Buat teman-teman mungkin Ahilman enggak ganteng. Mungkin. Ya mungkin ini juga ya. Mungkin enggak ganteng gitu. Tapi buat istri Ahilman mungkin ini menarik buat dirinya gitu. Jadi mau sampai kapan teman-teman mempertahankan paras sebagai patokan utama dalam kehidupan pilihan teman-teman gitu. Ulah sampai kia, misalnya mohon maaf, kan kalau Ahwas suka nanya sama temennya kan ya. Say, lihat. Kumaha. Jore. Ada nggak yang suka minta pendapat sama temennya kayak gitu? Ada nggak? Terus tiba-tiba teman-teman ngomong gini, Jore, pelong atuh ih, menikah gitu. Karena beda sudut pandangnya. Teman-teman Ikhwan juga suka nanya sama temennya kan. Bos, tinggalikan. Kumaha alus teh? Kumaon? Ulah. Naon? Ih, borok eta mah ngomong enggak. Puyeng kan? Relatif, makanya nggak bisa jadi patokan teman-teman sekalian. Coba harta, capek teman-teman ngejar harta. Sekarang Ahilman tanya ke teman-teman akhwat, punten ini akhwat dulu. Antum
senang laki-laki yang pakai mobil atau yang pakai motor? Nih agak puyeng. Relatif nggak? Ada yang jawab mobil, ada yang jawab motor, ada. Atau yang sekarang lagi ngetren pakai sepeda. Sok Ahilman tanya, motor Beat mungkin 22 juta, mobil Honda Jazz yang second mungkin 70 juta, Brompton tahu nggak berapa? Sok pilih yang mana sekarang? Motor, mobil atau sepeda Brompton? Atau ada yang keempat, dia nggak bawa apa-apa tapi jalan kaki kemana-mana. Kenapa? Karena yang keempat tidak punya apa-apa karena dia tidak mau menampilkan harta dari orang tuanya. Liar tuh kira-kira. Liar. Patokannya dunia liar, teman-teman, liar. Sekarang ada teman-teman yang baru masuk kerja, kerjanya mungkin baru staf biasa, gajinya 1,5 misalnya. Tanggal 1 sudah koma dan pas tanggal 5 habis duitnya gitu ya. Tapi ada orang yang sudah bekerja mungkin langsung 3 juta. Tapi yang pertama ini 1,5 dia kelihatan sabarnya, kelihatan disiplinnya, tanggung jawabnya, lemah lembutnya. Tapi yang 3 juta, Masya Allah, dikit-dikit marah dikit-dikit. Wajahnya itu nggak bisa dikontrol, terus. Duitnya sih loba, coba pilih yang mana? Yang lembut, miskin, kaya, kasar. Lembut yang kaya, susah kalau begitu kan. Jadi makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita orientasi dunia, tapi jangan jadikan patokan utama. Mau sampai kapan? Makanya ini buat para akhwat ya, jangan cari laki-laki yang kelihatan hartanya banyak saat ini. Karena barangkali hartanya bukan miliknya tapi milik orang tuanya. Tapi carilah ikhwan yang punya potensi rezekinya. Jadi bukan lihat rezekinya, lihat potensi rezekinya. Potensi rezeki itu dilihat dari karakternya. Disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Makanya mohon maaf, Ahilman tuh paling kesel sama ikhwan yang dikit-dikit ngeluh. Laki-laki tuh antum gak boleh ngeluh. Antum itu yang dijual apa? Apa ya? Yang dijual itu adalah keyakinan terhadap urusan dunia itu. Abang, kapan mau datang ke rumah aku? Duka atunya iraha lah. Susah, ini kayaknya gak bisa. Ya kerja juga masih ngontrak gini. Ya gak pula. Kalau antum punya ikhwan yang kayak gitu tinggalkan. Ikhwan tuh harus tegar. Jawabnya dengan komitmen dan konsisten yang bagus. Kapan mau ke rumah aku? Malam ini. Kayak mikir kedua mikir kurang kewe kalau malah. Lihat responnya dulu gitu. Jangan dilemahkan. Serius malam ini? Iya. Benar? Benar. Tapi nggak usah malam ini ya, besok aja. Alhamdulillah. Laki-laki tuh kayak begitu. Ahilman itu dari kampung, yatim piatu, orang miskin. Kita nggak pernah nyangka beneran. Yang dijual apa? Bicaranya. Keyakinannya, kalau antum akhwat ketemu dengan laki-laki yang dari awal aja udah ragu, bagaimana mungkin antum bisa mengarungi bahtera rumah tangga yang konfliknya, yang masalahnya banyak banget. Cari yang kemudian, ayo siap. Neng, kalau kamu nikah sama AA akan buatkan rumah dari kaca semua. Mikir kan? Akhwat itu kadang-kadang gak seneng mereka tuh dikasih kata-kata yang melambung tinggi. Tapi kadang-kadang dia percaya gitu. Dan kepercayaan itulah yang akan mengantarkan jadi doa yang Allah kabulkan dalam kehidupan. Innamal qaul ad-doa. Sesungguhnya kata-kata kita adalah jangan pesimis, optimis hidup ini teman-teman sekalian. Ahilman pengen ikhwan teman hijrah pulang dari masjid tegar, optimis, bicaranya yakin. Jangan pulang dari sini. Aku mangkewe. Jangan. Greget kalau begitu tuh. Dan antum juga akhwat,
Antum berikan keyakinan. Karena pada akhirnya nanti ikhwan itu akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya tergantung siapa akhwat yang mendampinginya. Aku tidak mau ada perempuan yang diam di belakangku karena dia bukan pengikutku. Aku pun tidak mau dia di depanku karena dia bukan pemimpinku. Tapi aku mau seorang perempuan yang duduk dan berdiri di sampingku. Karena kita bisa bersama menjalani kehidupan sampai ke depan. Makanya nikah itu nggak ada kamu depan aku belakang, nggak ada. Kamu di situ ya, aku di sini. Di tukang orang diharap, nggak ada. Nikah tuh di samping. Apa maksudnya? Kita bergandengan tangan, kita pegangan tangan, kita melangkah. Karena mohon maaf, bahtera rumah tangga jauh lebih banyak masalah. Teman-teman kalau hadir seminar pranikah, kan banyak yang cerita itu yang manis-manis kan. Sampai baper kita kan. Mohon maaf. Di rumah tangga tidak sepenuhnya seperti itu teman-teman. Teman-teman harus siapin mental dari sekarang. Maka sikap pertama, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Oke? Baru yang ketiga nanti, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabqil fasada fil ar, dan jangan buat kerusakan di muka bumi. Poin ketiga, poin keempat kita akan bahas di kajian yang akan datang. Seperti apa berbuat baik sama orang lain? Kenapa harus berbuat baik sama orang lain? Apa efeknya dalam kehidupan? Karena itu yang akan mengangkat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat.